tanpa kita sadari dan tanpa kita duga gitu kan, petir itu di depan kita, persis, bisa sampai lompat tuh. Kena ground berarti? Ya, lompat. Teman-teman yang ada di sini lompat semua. Dia refleks gitu kan. Wah, sabana itu aja sampai kebelah, bro. Sampai kebelah? Sampai kebelah. Malamnya, ya itu tadi yang namanya kita udah ngebivak di hutan larangan ya. Ya ada-ada aja lah, bro. Gitu. Apa tuh? Pada waktu itu, kalau saya mendengar sesuatu yang kayak suara ini. Kalau mungkin ular yang kondisinya besar atau bagaimana ya. Jadi suaranya kayak Iya. Bener nggak? Bener. Gitu. Itu gede itu kayak gitu. Oke. Karena posisi kaki yang sebelah kanan ini dia kejepit. Oke, kejepit. Ya, jadi mungkin di antara ini kena batu banyak berbatuan ya. Mungkin dia pas nginjek keseimbangan berkurang atau bagaimana. Kalau saya melihat posisi dia terpelanting gitu loh. Nah, terpelanting ini yang namanya bebatuan. Sininya ya di bawah telinga ini ada kebentur dia. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Sekarang gue lagi berada di sebuah kafe di seputaran kaki Gunung Lawu. Malam ini, alhamdulillah ya, gue diterima oleh salah seorang ranger senior dari Gunung Lawu yang ingin menceritakan salah satu kisahnya. Beliau adalah ranger yang sudah berkutat dari tahun 90-an dan banyak sekali kisah yang bisa diceritakan untuk kita semua. Tapi kali ini uniknya, kisah ini bukan tentang Gunung Lawu, tapi Gunung Merapi. Mau tahu siapa rangernya yang gue maksud? Langsung aja gue perkenalkan dengan Mas Toto. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, brother. Ya. Mas Toto, makasih nih saya udah diterima lagi untuk kedua kalinya wawancara Mas Toto nih. Jangan bosan ya. Ya Mas. Mas Toto, ini saya pernah dengar tuh dari kawan-kawan ranger lain. Jadi referensikan ke Mas Toto nih. Kalau Mas Toto dulu pernah melakukan sebuah evakuasi, tapi bukan di Gunung Lawu, tapi di Gunung Merapi ya. Ya. Itu kalau nggak salah masih tahun era 90-an. Lebih tepatnya tahun 1998. 98 ya? Ya. 90-an akhir ya? 90-an akhir. Oke. Nih jadi banyak sekali request dari penonton yang ingin Mas Toto untuk bercerita lagi, dan tentu saja masih putaran cerita gunung, karena buat mereka nih cerita gunung kayaknya keren banget Mas Toto, dan gue juga setuju sih, dan Mas Toto kayaknya orang paling tepat nih buat cerita ini nih. Mas Toto, langsung aja gue pengen denger cerita Mas Toto ya. Monggo, silakan. Pada waktu itu, seingat saya ya, selepas kerusuhan Mei 98 gitu kan. Oke. Waktu itu saya pulang dari ekspedisi Cinta Tanah Air dari Sumbawa, Lombok, istirahat beberapa minggu atau bulan gitu tepatnya di Solo, terus dengar kabar kalau memang ada musibah atau apa di Merapi, ada 3 orang kalau nggak salah yang dinyatakan hilang pada waktu itu. 3 orang? Ya, di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Oke. Kalau nggak salah itu siswa dari STM salah satu yang ada di kota Solo. Gitu. Masih pelajar? Masih pelajar. Oke. Gitu kan. Pada waktu itu kita dari teman-teman AGL, jadi ranger-ranger AGL pada berangkat
kurang lebih 12 atau 13 personil pada waktu itu. Nah, kita koordinasi di kelurahan di Selo. Selo ini merupakan salah satu kaki gunungnya Merbabu dan Merapi gitu kan. Kita koordinasi di kantor kepala desa. Sudah ada beberapa rombongan atau teman-teman rescue ataupun Mapala yang kumpul di situ. Dia pencarian dari jalur Selo. Nah, pada waktu itu saya sedikit sedikit lupa. Kita hari keberapa ya waktu itu. Nah, terus akhirnya setelah kita melakukan briefing, kita kan setiap hari briefing tuh bro. Di situ OSC-nya kalau nggak salah dari Brimob. Dari Brimob Kabupaten Boyolali, ya kan? Di situ. Nah, terus akhir kata setelah beberapa hari itu kita koordinasi. Nah, untuk jalur Selo ini udah kita sisir nih dari teman-teman semua tuh. Kita gabungan ya. Gabungan dulu ada teman-teman dari UPN juga, dari ingat saya dari UPN Jogja. Terus dari Universitas Muhammadiyah Solo itu ada angkatannya Stun. Nah, ini kalau mungkin Stun melihat channel ini, sahabat lama itu, dia dari Malimba. Oh Malimba, gitu. Ya, saya sempat kita satu kegiatan yang ada di situ. Akhir kata kita briefing di hari yang keberapa. Ketika kita udah beberapa hari pencarian di jalur Selo ini belum kita ketemukan titik, akhirnya ada indikasi kemungkinan survivor ini lewat jalur Ndeles. Nah, jalur Ndeles ini yang notabene itu masuk di wilayahnya Kabupaten Klaten ya. Kan? Otomatis personel kan muter, kita harus melewatin turun dulu ke Kabupaten Boyolali Kota, kembali ke arah Ndeles. Di voting, teman-teman AGL ini semua udah ngumpul di kantor desa di voting. Nah, saya kata dari rombongan-rombongan yang ini kira-kira yang berani ke jalur Ndeles mana nih? Nah, dari ketua OSC-nya tuh, pada banyak yang diem tuh. Terus kata teman-teman, kebetulan nih, sebuah kebetulan aja saya diplot oleh teman-teman ketua seru yang ada di AGL. Oke. Gimana? Kalau jalur itu kita hajar, saya bilang gitu teman-teman. Oke, nggak ada masalah. Gas. Ya, gas ya. Terus cuman kita harus hitung nih. Kita akan melihat cuaca, kita butuh peta karvat, kita butuh logistik. Nah, persediaan logistik dari kita pada waktu itu menipis. Akhirnya dari teman-teman yang ada di Pos Indo mengupayakan logistik itu. Oke. Nah, akhirnya kita bersembilan. Karena teman-teman yang berangkat di sini sekitar 12 atau 13 kawan itu, nggak mungkin semuanya harus berangkat. Karena kita menggunakan sistem, sisa dari orang ini harus tetap menguasai jalur Selo. Minimal untuk koordinasi. Yang kedua, untuk penyuplaian logistik. Gitu kan. Akhirnya kita bersembilan, kita lewat jalur Ndeles. Nah, lewat jalur Ndeles, kita diangkut dengan truknya Brimob. Kita dikirim ke sana. Yes. Gitu. Saya masih ingat tuh, kondisi cuaca memang dibilang jelek gitu kan. Kita dari Selo itu aja muter ke Kabupaten Klaten, hujan terus. Kita sampai di sana, sampai parkiran mobil yang terakhir kita bawa truk, nggak bisa masuk, kita jalan kaki kan. Kita jalan kaki. Itu kondisinya udah sekitar habis asar kalau nggak salah. Oke. Kita jalan kaki, cuaca mendung, gerimis, sampai kita camp di penduduk terakhir. Nah, di penduduk terakhir ini, kita kan butuh data ya, paling nggak. Kita butuh data, ngobrol dengan beberapa penduduk, segala macam, karena kita akan melewati, kalau kita lihat di peta karvat, kita pelajari yang semalam, waktu kita habis briefing, kita harus melewati hutan larangan. Hutan larangan Merapi? Hutan larangan Merapi. Oh.
Ngeri itu. Jadi itu posisinya di sebelah barat serong ke kanan Gunung Bibi. Ada namanya Gunung Bibi di situ. Jadi sebenarnya bukit di sebelah timurnya puncak Garuda atau puncak Merapi di situ. Nah, kita harus melewati itu. Itu emang jalur satu-satunya, bro. Nah, posisi di situ kita camp di penduduk terakhir. Nah, saya ngobrol dengan pemilik rumah, faktor cuaca dan segala macam, terus kita set logistik per anggota, terus yang namanya sebuah kearifan lokal tetap akan kita gunakan, gitu kan. Saya bilang ke bapak, maaf saya lupa ya, bapak yang punya rumah, di sini ada orang yang dituakan atau orang yang indera keenamnya bisa dikatakan bisa gitu ya. Nah, ada gitu. Pada waktu itu ibu-ibu, dan ini kembali ke daya ingat nih, bro. Saya lupa namanya juga karena nggak apa-apa. Udah berapa puluh tahun ya? 24 tahun. Nah, di situ saya bilang sama teman-teman, saya mau ke ini salah satu penduduk, saya mau ngobrol gitu kan. Tolong diceklis semua nih peralatan, baik itu webbing, HT dan segala macem gitu kan, logistik tuh harus kita bagi gitu kan. Saya jalan kaki ke salah satu rumah penduduk, diantar gitu kan sama bapaknya yang punya rumah. Saya ngobrol-ngobrol, Bu, tujuan saya ke sini dalam rangka saya mau pencarian orang hilang, 3 orang naik gunung, dia lewat jalurnya Selo dan kemungkinan ada lewat jalur Ndeles ini. Ibunya itu udah separuh baya, dia pakai apa ya? Kebaya kuno apa jarik ya, kain jarik gitu. Dan ibu itu diem liatin saya gitu. Mungkin saya bilang apa ada yang salah di saya gitu kan. Dia diem aja. Nak duduk nak gitu kan. Saya sudah duduk. Mau minum? Enggak Bu, terima kasih. Gini. Mau nyari? Iya. Ya. Dia lihat, tapi dia ngobrol itu dia lihat saya terus matanya gitu kan. Dia lihat. Dia nggak ngajak ngobrol panjang kali lebar. Dia masuk beberapa menit gitu ya. Terus dia keluar lagi duduk. Ya. Semoga saya ikut mendoakan, semoga misi sampean atau niat sampean terlaksana atau terkabul, kata ibu itu. Ya Bu, terima kasih. Terus apa yang sekiranya harus pantangan atau apa yang harus saya hindarin ketika saya melewati jalur itu, gitu kan? Karena jujur, selama pendakian di mana-mana ya, saya belum pernah lewat jalurnya Ndeles pada waktu itu. Itu pertama kali berarti? Pertama kali kita. Wah. Pertama kali. Gile. Nah, terus ada kata ya, gitu kan. Saya cuma pelajari aja dari peta gitu kan. Habis itu saya dikasih ini nak buat bekal gitu kan. Nah, oh ya, saya dikasih itu kayak bungkusan gitu ya, sebesar kotak korek kayu ya. Tapi dibungkus sama ini gedebok pisang yang udah kering gitu kan. Oke. Nah, maaf nih, saya nggak yang ngida ya. Jadi kalau menerima barang dari seseorang yang lebih tua atau saya hormati kan pakai tangan kanan loh. Iya, iya. Saya mau terima gini, dia tarik lagi. Wah, apa ini saya bilang gitu kan? Tangan kiri. Saya belum nyambung nih. Jangan ikut aja. Oh nggih Bu, saya bilang. Tak terima. Dah. Sampean mau berangkat kapan? Saya sepagi mungkin, Bu. Sepagi mungkin karena saya melihat cuaca. Insya Allah besok sebelum matahari, maksudnya setelah matahari agak-agak kelihatan sekitar jam 5 kita udah berangkat. Oh ya, tolong nanti kalau udah sampai di jurang Pangarparep nyebutnya, jadi sama sebutan seperti yang ada di Lawu kan ada jurang Pangarparep ya, itu nanti dibuang.
Oh iya Bu, gitu. Saya buangnya kemana? Saya kan nanya nih. Iya. Buang aja di jurang itu. Terus mengingat saya tadi mau nerima barang nggak boleh tangan kanan ya. Saya ngebuangnya tangan kiri, tangan kanan nih. Ya kan? Harus jelas. Harus jelas. Iya, benar. Karena sama-sama kita nggak tahu ini kan. Setangan kiri juga. Tangan kiri juga. Oke, nggih, saya bilang. Udah gitu, saya salim, saya pulang. Terus sama teman-teman kita ngobrol, teman-teman masih pada ngopi gitu kan. Masih pada ngobrol-ngobrol santai sama siapin alat. Ada salah satu temen yang ngomong, "Bro, ini HT nggak bener," katanya. Kenapa? Udah kita ganti batu yang baru, bahkan 2 kali sampai stok baterai ini udah kita pakai semua. Nggak nyambung. Maksudnya gimana? Ada sesuatu yang error nih. Udah dicek di luar semua. Udah kita kontak-kontakan pakai jarak yang terdekat. Enggak. Sudah. Tetap aja nggak nyambung. Jadi kita nyalain, HT ini cuma suara gitu dulu. Oke. Wah, lumayan juga nih gitu kan. Ya udah, kita main insting aja. Gitu kan. Kita main insting, saya bilang. Intinya zaman kita kalaupun kita pakai mekanisme flying cam atau apa, atau kita nanti di lapangan kita harus pakai mekanisme supit urang, harus menyebar dan bla bla bla, harus masih dalam pantauan suara ataupun peluit. Oke. Nah, gitu kan. Jangan sampai kita lepas dari pandangan mata gitu kan. Nah, oke. Jadi kita sampingan lah HT. Jadi kita bawa itu nggak fungsi, Bro. Berarti komunikasi itu nanti gimana ceritanya? Koordinasinya kalau nggak pakai HT? Teriak-teriakan di lapangan. Aduh. Gokil, Bro. Habis gimana lagi? Padahal HT ini waktu kita berangkat dari basecamp di kantor desa itu normal semua. Bahkan share baterai pun kita udah siap. Ya udah. Pagi-pagi ini udah packing semua, udah siap, kita istirahat. Pagi bener. Cuaca masih kabut tebel tapi nggak hujan, nggak gerimis juga. Kita berangkat lah, blang. Bahkan ada penduduk yang udah bangun, udah berhalu-halu ke kita, kita berangkat. Terus kita jalan sekitar berapa jam ya? Kita jalur itu kan belum dibuka untuk umum, Bro. Oh, masih jalur pencari kayu. Betul. Oke. Jalur bekas Ndeles maksud saya itu belum dipakai untuk umum. Dulu itu masih dipakai pencari kayu atau pencari rumput, intinya penduduk orang lokal lah. Lokal. Iya. Di situ. Jadi masih jalan setapak yang kecil gitu kan. Kita jalan, kita masih beriringan sambil kita berorientasi di situ. Sebelum kita masuk di jurang daerah jurang Pangarep itu kan kayak terbelah nih. Kayak terbelah, kita belum itu siang nih. Siang, cuaca udah gerimis. Kita bikin bivak. Rombongan kita belah nih. Dengan 9 orang, 4 sama 5. Yang lewat jalur bawah, terserah mau yang 4 apa yang 5. Saya kebetulan di jalur atas. Gitu kan. Berat kita masak. Kita ngisi amunisi perut kan. Gitu. Kita masak, cuaca udah mulai gerimis, saya buka peta segala gitu, kita main navigasi. Oke, intinya di sebelah sana, kalau kita lihat peta Carvac itu memang nggak ada ketemuannya. Jadi praktis nanti ketika kita ketemu di jalur yang bisa kita rambah dengan webbing, pada waktu itu memang kita nggak bakar mantel ya. Berarti rombongan yang 5 atau rombongan yang 4 harus gabung. Intinya ketika kita nanti malam, sebisa mungkin kita harus ngumpul. Kita pakai mekanisme itu, gitu kan. Ya udah. Habis itu kita jalan. Kita di hari pertama belum bisa menemukan survivor pada waktu itu. Terus di hari kedua saya udah masuk di tengah-tengahnya jurang Pangarep ini. Oke. Itu bungkusan yang dari ibu ini sesuai instruksi. Saya buang.
Ke tangan kiri. Iya. Ke itu. Bes, ya sama saya sebisa saya. Maaf, saya Muslim, saya baca Al-Fatihah gitu kan. Saya berdoa, intinya saya punya misi yang intinya pengen nolong orang. Nah, setelah di situ, selang berapa menit ya, agak-agak lupa saya. Cuaca cerah, Bu. Setelah itu? Iya, cuaca tuh cerah. Ya kabut-kabut tipis wajar lah ya. Tapi yang pasti nggak hujan deras. Karena kita hari kemarin tuh udah hujan deras terus. Kita jalan lagi. Kita jalan gitu kan. Terus kita masih bisa koordinasi dengan teman yang di bawah. Di seberang jurang gitu. Nah, kita koordinasi, kita harus flying camp. Terpisah pada waktu itu, tapi terpisahnya masih terpantau. Kelihatan mata lah ya? Kelihatan mata. Oke. Gitu, rombongan ini. Nah, terus kita jalan di hari yang kedua atau ketiga ya. Kedua kalau nggak ketiga itu kan. Terus kita sempat nemuin salah satu kawan ini. Dia rider di depan, kita jalan di bawah, kita pakai instruksi, kita teriakin nama survival, siapa tahu masih nyaut, ya kan? Memanggil tetap aja nggak bisa nyambung gitu kan? Padahal ini udah hari kesekian. Nah, insting teman-teman setiap malam kita briefing, kemungkinan besar ini orang udah MD nih, gitu kan? Ya udah, kita tetap aja jalan. Setelah siang itu cuaca lumayan bagus itu kan, terus kita istirahat. Nah, di sini nih bro, kita masak. Kita masak sama teman-teman, kumpul ya kan, nggak ada ini apa geluduk, nggak ada apa-apa gitu kan. Kita teman-teman Ranger Lawu itu kan pada waktu itu masih rambut masih gondrong semua ya. Tampilan masih barbar ya. Oh, masih barbar semua teman-teman. Masih gondrong semua gitu, kita masak siang-siang tuh. Gerimis. Wah, kita cuek. Plesit, dirikan tenda. Plesit aja lah cukup katanya. Ya udah kita masak, isi amunisi perut kan. Yes. Kita melewati salah itu udah mau masuk hutan larangan kalau nggak salah. Sebelum hutan larangan seingat saya. Kita masak, ada sabana gitu kan. Ya kita di sekitaran sabana itu. Kita masak di situ. Hujan. Tahu-tahu apa, Bu? Petir. Tuar gitu kan. Nah, tanpa kita sadari dan tanpa kita duga gitu kan. Petir itu di depan kita. Persis. Tuar, bisa sampai lompat tuh. Kena ground berarti? Ya, lompat. Teman-teman yang ada di sini lompat semua. Dia refleks kita kan. Wah, sabana itu aja sampai kebelah, Bu. Sampai kebelah. Jadi kan kesannya yang sabanya kan kayak bergerombol gini ya, kebelah. Pus. Lah, namanya anak-anak tuh kalau udah beberapa hari di hutan pencarian kan udah lumayan error ya. Pada ketawa-ketawa. Ini rambut saya pakai bandana itu kan saya iket nih, kayak Axl Rose gitu kan, karena memang biar gak ganggu aktivitas, gitu kan. Berdiri semua. Jadi kayak kita lihat film kartun Maggie Man waktu kita kecil, tahu nggak? Tahu. Yang dibuka dia rambutnya itu berdiri. Nah kayak gitu. Pada berdiri gitu. Kesambar petir sampai begitu. Maksudnya radius apa? Iya. Kena groundnya ya. Groundnya. Dia rambutnya berdiri semua. Ada salah satu kawan itu kan, rambutnya kan tebel tuh, sampai terangkat. Jadi kita masih ketawa-ketawa. Wih, mukamu lucu, sumpah gitu. Kan? Masih sempat ketawa ya? Masih sempat ketawa gitu. Dan ternyata radiasi dari petir itu, bro, lapar. Lapar, habis itu minta ampun. Kita kan pada waktu itu panik tuh. Panik, mie yang kita masak sama nasi itu tumpah. Sampai getarannya gitu. Kan masak ulang. Sampai tumpah? Sampai tumpah. Kencang banget itu ya? Iya. Seperti itulah, bro. Habis itu nggak sabar kita. Ya udah, Indomie langsung kita remet. Udah makan aja. Habis itu minum biar ngembang di sini kan kenyang, ya kan? Udah. Habis itu sampai salah satu kawan tuh saking bingung dan juga panik gitu kan. Jadi harusnya kita kan istighfar ya, zikir atau apa.
Dia keliru, sholawat badar. Waduh, salah satu kawan tuh, wah, la ilaha illallah. Weh, salah lu sama gitu. Ya itulah. Jadi setelah itu kita selesai, habis makan kita lanjut lagi. Nah kita lanjut lagi, jalan beberapa jam, udah mendekati sore ya. Kawan yang di depan ini turun. Itu ada perengan tuh, perengan. Kita coba ya, kita merambah. Yang dari sisi bawah tetap aja jalan. Yang dari sisi atas kita coba turun. Kan itu perengannya lumayan landai gitu kan. Dia nemuin bungkus Indomie. Oh, mulai ada jejak. Kita pakai logika, bro. Kalau masyarakat sekitar, gitu kan, jarang sekali dia ngambil rumput, ngambil kayu atau bagaimana yang bawa Indomie. Nggak umum lah. Nggak umum. Dia pasti kalau bawa bekal itu yang dibungkus pakai Nasi. Nasi, dibungkus pakai daun pisang atau daun jati, nah macam-macam gitu. Iya. Teriak, ada bungkus Indomie. Break, saya bilang. Kita ngumpul. Jangan dipegang, jangan diapa gitu kan. Kita lihat. Nah, bungkus Indomie, bro. Kalau itu kita kelihatan baru atau lama kan kelihatan. Kelihatan, benar. Jadi dari percikan hujan, karena kita beberapa hari kan hujan nih. Kalau semakin banyak percikan yang menempel di sisi atasnya bungkus, mungkin udah beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Iya. Tapi kalau percikan tanahnya ini masih kecil, masih sedikit maksud saya, mungkin baru. Nah, oke, mungkin ini nggak jauh-jauh dari sini nih, gitu kan? Kita pakai supit urang, kita sebar teman-teman, tapi cuaca udah nggak mendukung. Kita harus flying camp ada di situ. Oke. Kita harus menginap lagi di sekitar situ. Berarti ke hari ke-3 kalau nggak ke-4 ya waktu itu. Kita nunggu di situ. Malamnya, ya itu tadi yang namanya kita udah ngebivak di hutan larangan ya. Ya ada-ada aja lah, bro. Gitu. Apa tuh? Pada waktu itu kalau saya mendengar sesuatu yang kayak suara ini, kalau mungkin ular yang kondisinya besar atau bagaimana ya. Jadi suaranya kayak Iya. bener nggak? Bener. Gitu. Itu gede tuh kayak gitu. Dan itu suaranya jelas sekali. Nah teman-teman sana, itu suara apa ya? Kalau belalang, logikanya belalang itu di tengah malam nggak mungkin. Kalau senja mendekati maghrib, ya suara-suara belalang ya. Itu tuh udah malam, udah sekitar jam 8, 9 ke atas lah, seingat saya itu. Berhenti, ada lagi. Ya udah, kita tidur pakai sleeping bag. Pisau tebas ini teman-teman kok masing-masing bawa sendiri-sendiri kan di samping. Kita tidur itu standby. Teman-teman yang di bawah gitu kan masih kelihatan dia udah bikin api unggun. Woi tidur, jaga kondisi gitu kan. Saling mengingatkan lah kita. Karena besok kita masih harus ngoprek di sekitaran situ. Apalagi kita siangnya udah jalan, ada insiden kesambar petir ini juga gitu kan. Tetap kita sudah dulu lanjut. Teman-teman yang di bawah tuh udah tawa semua. Jadi lihat muka-muka kita tuh kan lucu semua ya. Nah, di hari yang kesekian itu kita masih ngoprek di sekitaran situ. Kita sebar nih kawan-kawan yang bersembilan ini gitu kan. Terus akhir kata salah satu kawan menerobos itu mungkin jalur lahar dingin gitu kan. Oke. Jalur lahar dingin. Karena ada bekas-bekasnya yang masih tebal gitu. Tiba-tiba dia teriak, "Semua rombongan berhenti!" dia gitu. Saya turun gitu kan. Itu kok kayak ada kaki orang ya. Nah, salah satu kawan nggak sabar, lari dia. Lari, tunggu dulu, saya teriak. Kita kondisikan itu. Karena
teman-teman ini nafsu gitu kan. Nafsu udah kelihatan ini loh apa? Pinggul. Pinggul di sela-sela batu. Gitu kan. Kita tunggu dulu. Wah, terus semuanya pada lari mendekat. Ternyata benar itu. Jadi salah satu dari 3 survivor yang kita cari, kemungkinan besar dia turun dari puncak Garuda yang ada di Merapi. Entah dia terpisah dari rombongan atau bagaimana, dia turun lewat jalur situ, lewat jalurnya kawah, gitu kan. Kalau saya melihat posisi dia itu mungkin tergelincir ketika nginjak batu. Karena posisi kaki yang sebelah kanan ini dia kejepit. Kejepit. Ya, jadi mungkin di antara ini kena batu banyak berbatuan ya. Mungkin dia pas nginjek keseimbangan berkurang atau bagaimana. Kalau saya melihat posisi dia terpelanting gitu loh. Nah, terpelanting ini yang namanya bebatuan. Sininya ya di bawah telinga ini ada kebentur dia. Ada bekas luka. Ada memarnya. Ada memarnya. Nah, akhirnya kita udah menemukan. Tapi kita mau koordinasi dengan teman-teman yang ada di pos induk nggak bisa. Nggak ada hati nggak bisa. Bener. Gitu kan. Dan cuaca pada waktu itu cenderung nggak bersahabat gitu. Akhirnya kita udah bisa temukan, kita bungkus. Pada waktu itu teman-teman udah bawa kantong jenazah. Jadi udah persiapan lah. Ya, udah kita masukin, udah kita bawa, kita berdoa masing-masing. Kita buka peta. Teman-teman yang di sektor bawah harus naik. Karena jalur yang benar naik. Jadi kita harus melintas hutan larangan ini. Gitu. Nah, kita gantian lah untuk ngegotong ini jasad gitu kan. Setelah itu kita konsentrasi nggak ke pencarian yang kedua dan yang berikutnya, karena faktor cuaca kita udah dapet dan kita udah beberapa hari ya. Stamina kita juga udah lumayan, kita dapat 1 pun alhamdulillah gitu kan. Kita sedikit menggeber waktu gitu kan. Jadi kita nggak sempat bermalam. Kita akhirnya bisa tembus di Pasar Bubrah, yaitu lumayan dataran yang sebelum kita ke puncak Garuda. Nah, di situ pastinya kita akan ketemu dengan teman-teman tim rescue yang stay di sana dan juga teman-teman penyuplai logistik ini tadi. Gitu. Karena praktis yang kita lewat jalur Ndeles ini tidak ada suplai logistik. Karena itu tadi seperti yang saya bicarakan di depan, jalur ini memang jalur belum layak untuk pendakian. Jadi teman-teman yang ada di sektor pos induk tidak mau mengambil resiko, gitu kan? Itu intinya. Jadi kita sampai di puncak, bisa ketemu, kita gantian merawat jenazah. Terus kita, saya sempat ngecamp semalam. Sempat ngecamp juga? Sempat ngecamp di puncak. Tapi jenazah ini sudah ganti regu untuk harus secepatnya dibawa ke bawah lewat jalur Selo. Perkiraan jenazah itu udah berapa hari, Om? Perkiraan sekitar sehari 2 hari lah. Masih baru ya? Jadi indikasi karena saya lihat badan belum melepuh. Terus meskipun dengan kondisi cuaca nggak begitu bagus selama beberapa hari, kulit ini nggak ngelupas. Jadi masih kita pegang, masih ya gitulah. Masih baik lah ya. Masih baik.
Cuman waktu kita angkat itu kakinya nih patah. Gitu. Karena saya sempat betulin posisi kaki. Jadi waktu mau kita masukin ke kantong jenazah, posisi ini kakinya, maaf ya kalau kaki bener kan gini ya. Nah itu udah ada posisinya gini nih kakinya. Oh, sudah melintir. Melintir. Jadi harus kita, wah patah ini. Jadi mungkin si emasnya ini keplanting, entah patah entah retak ya. Tapi kalau dugaan saya mengatakan dia patah, terbentur ya akhirnya. Nah, pikiran mungkin posisi perut kosong atau apa. Nah di situ akhirnya mengakibatkan meninggal. MD itu. Oke. Saya sempat bermalam di puncak. Terus kita koordinasi nih di puncak dengan teman-teman tim SAR gabungan. Kalau survival 1 belum juga diketemukan, gitu. Tapi narasumber itu udah mulai kuat karena kita udah malamnya briefing lagi nih kita di Pasar Bubra itu, kita malam briefing. Nah terus satunya ini dia diketemukan di hari yang keberapa ya? Intinya saya masih ngecamp di puncak itu di Pasar Bubra. Tapi yang menemukan bukan dari Ranger Lawu, bukan dari tim kita. Itu. Yang intinya bisa diketemukan lagi. Jadi kalau saya tidak bisa bercerita di survivor yang kedua karena kronologinya memang saya nggak tahu gitu. Tapi setelah dibawa ke Pasar Bubra, kita koordinasi lagi, terus dibawa turun lagi. Nah, mengingat stamina, teman-teman dari Ranger Lawu harus ditarik turun karena udah mungkin 1 minggu lebih ketika kita mulai dari berangkat ya. Nah, padahal survivor ini dinyatakan 3. 3 ini udah 2 ketemu kan? Masih 1. Tapi mengingat stamina, kesehatan, nggak mungkin kan tim SAR berlaku ceroboh sampai mengesampingkan diri kita sendiri. Nanti di SAR juga. Nah, kan nggak lucu gitu kan? Nah, akhirnya kita turun lewat jalur Kartini pada waktu itu. Jadi jalurnya Selo. Kita istirahat di kantor kantor desa itu. Di hari yang keberapa survivor yang ketiga ini ketemu juga. Kondisinya? MD juga. Ya. MD juga. Berarti jaraknya terpisah-pisah nih semuanya. Jarak terpisah-pisah. Tapi yang 2 ini A dan B, nggak saya sebutkan nama. Iya. Itu di satu jalur. Yang 1 ini di beda jalur. Gitu. Tapi semuanya itu mengarah ke arah turun. Gitu. Mengarah ke arah turun. Bisa kita ambil sebuah kesimpulan ya. Mungkin ketika yang namanya orang mendaki ya, dalam kondisi yang kurang tidur, capek, kadang perut lapar gitu kan. Sudah sampai di puncak, di summit gitu kan. Terus pulang mungkin, wah kita lewat jalur ini aja deh, yang lebih dekat. Aku sih maunya di sini lewat jalur ini. Nah mungkin tidak ada sebuah kesepakatan. Iya bisa jadi. Nah, jadi ini sebuah catatan ya, sebuah catatan kecil. Jadi ketika kita melakukan sebuah pendakian, intinya baik nanjak atau turun, sebisa mungkin koordinasi dengan tim atau kelompok ini harus solid. Iya, betul. Ya kan, harus solid. Karena apa?
Kalau kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, friksi-friksi kecil ini, tingkat emosi seseorang itu akan terpicu. Ya. Karena kondisi capek ya. Dengan kondisi capek, kurang tidur, bla bla bla. Saya ada urusan besok, udah ngejar waktu dan di situ. Nah, jadi mungkin bisa akhirnya ya udah, aku sama ini lewat jalur ini deh. Aku lewat jalur ini. Nah, jadi kalau kita di alam bebas, ini rentan sekali. Ini merupakan sebuah catatan ya. Iya. Sebuah catatan. Nah, itu Om yang menarik tadi tuh. Saya sedikit banyak tuh dari zaman saya kecil pernah mendengar tentang kisah hutan larangan ini Om. Jadi dulu tuh zaman kecil kan zamannya di radio tuh Misteri Gunung Merapi tuh yang ada malampir kan hutan larangan itu ya kan kita tahu sendiri. Betul. Itu memang kalau itu kenapa disebut itu hutan larangan Om? Hutan larangan di sini ya. Mungkin bisa saya jelaskan ada dua hal ya. Satu, bisa dikatakan hutan larangan itu dari pihak pengelola yaitu mungkin perhutani. Memang di situ sebagai tempat pembibitan dan juga ada beberapa tanaman-tanaman yang dilindungi yang notabene tidak boleh dipotong oleh masyarakat sekitar untuk mencari kayu, mencari apa gitu kan. Jadi dibilanglah hutan larangan gitu kan. Intinya biar orang nggak asal tebang gitu kan. Yang kedua, yang memang oleh masyarakat sekitar mungkin mitos atau juga fakta, saya kurang begitu bisa mendeskripsikan gitu kan, karena faktor X atau faktor mistisnya di situ. Yang Mas Toto rasakan sendiri di saat melintasi hutan larangan itu, apakah benar itu hawanya agak beda? Pada waktu itu saya kalau secara ini nggak merasakan Mas. Kalau suara seperti yang saya bilang di depan, saya bermain sebuah logika aja. Iya. Ya kan di situ. Karena pada waktu itu memang ketika saya malam harus flying camp, praktis saya pengen istirahat. Dan saya dengan teman-teman yang ada di sini, saya niat baik menolong orang, mencari gitu. Nah di situ. Terlepas saya tadi juga udah dibekalin sama ibu-ibu penduduk, ya kan? Ya semua itu kembali ke sebuah mitos. Kalau bagi saya yang namanya kearifan lokal, dimanapun kita berada harus kita hormati. Ya salah satunya mungkin ya kalau kita kait-kaitan mungkin juga maksudnya dari bekal si ibu tadi ini juga yang ya mudah-mudahan jadi jalan Tuhan memudahkan kita ya. Iya. Ya kan bisa jadi kan. Itu. Itulah kadang-kadang kearifan lokal itu nggak bisa kita kesampingkan jadi kan. Tapi benar juga. Karena pada waktu itu di hari yang kesekian, waktu itu saya buang ke Jurang Pangarep itu cuaca bagus. Setelah buang itu? Ya selang berapa jam lah gitu. Membaik ya? Membaik. Padahal pada waktu itu beberapa hari itu gerimis, hujan, dan kabut, setiap saat dah. Ya kabut tebal itu bahkan praktis sinar matahari nggak. Iya. Artinya si 3 orang ini dari mereka hilang sampai Mas Toto dan kawan-kawan menemukan jaraknya berapa lama? Sekitar 2-3 hari. 2-3 hari? Ya, sekitar 2-3 hari. Dari dinyatakan hilang ya? Dari jarak yang ditemukan survivor yang ketiganya ini sekitar 2-3 hari. Oh, jarak itunya aja. Ya, jarak ditemukan. Oke. Ya, karena pada waktu itu saya masih stay di Pasar Bubra, di bawahnya puncak Merapi. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang nggak terlalu lama juga ya, tapi mereka mungkin karena faktor cuaca. Tapi kalau dilihat yang pertama itu dia memang murni meninggalnya itu terjatuh dengan karena ada bekas luka dan kaki patah ya? Ya, betul.
Oke. Berarti di saat jenazah ini kan ditemukan satu persatu dalam kurun waktu yang nggak bersamaan ya, selang harian ya. Itu mereka di saat di titik bawah itu dikumpulkan dulu tiga-tiganya atau satu langsung dibawa ke rumah sakit, Pak? Gitu. Istirahat dulu, paling beberapa jam, terus kita kan di situ banyak ya teman-teman tim SAR ya yang ada. Ganti personil, langsung dibawa turun lewat jalur Selo, jalur Kartini ya, nah, yang nanti mengarah ke jalur Selo Boyolali itu. Terus di hari yang ke sekian setelah ditemukan lagi dibawa lagi gitu. Artinya jadi, mereka nggak sempat bersama di bawah nih ya, langsung turun bawa ya berarti ya? Karena SOP bro. SOP-nya demikian. Ketika kita tim pencarian ini secepatnya kan harus diidentifikasi atau divisum dengan pihak yang terkait kan. Untuk mencari penyebab kematiannya ya. Nah di situ. Oke, iya sih. Karena di saat berlama-lama nanti masih di sekitaran puncak juga ngapain gitu kan. Iya. Ya, jadi biarlah mereka yang lebih berkompeten cepat bekerja di situ. Akhirnya semuanya ketemu nih ya, tiga-tiganya dalam kondisi MD ya. Alhamdulillah ya. Sempat ketemu dan pencarian itu dinyatakan sukses. Ya. Alhamdulillah di situ. Dan dari indikasi barang bawaan para survivor ini, apakah ada yang dua ini kemungkinan kena hipo atau apa gitu? Dari stok logistiknya sendiri sudah benar-benar habis atau masih ada atau gimana? Kan itu bisa jadi indikasi juga kadang-kadang. Betul, jadi indikasi. Tapi kalau yang saya ketemukan yang pertama ya, yang lewat arah aliran lahar ke Deles itu ranselnya kita masih menemukan beberapa logistik, masih ada biskuit. Artinya memang kematian ini bukan karena faktor perut kosong ya? Betul. Oke. Tapi kalau untuk survival yang kedua dan ketiga, saya kurang tahu. Gitu. Karena yang menemukan tim lain. Iya, menemukan tim lain. Oke. Ya di situ. Oke, bahkan ini ada sedikit ini lucu ya. Waktu kita kembali ke waktu sebelum di hari waktu kita ke Sambar Petir tuh. Itu teman-teman yang di posisi bawah, yang di seberangnya jurang itu harus kita instruksi naik. Kita harus sebisa mungkin istirahat, ngumpul gitu kan. Kita cari pohon sabana. Akhirnya apa? Webbing ini kita tali. Kita webbing kan sekian, cuman berapa puluh meter itu kita sambung-sambung ya. Rumput sabana itu kita gulung. Untuk ngiket webbing. Habis pada waktu itu di sekitar, ini catatan nih. Di mana kontur. Kalau di situ ada sabana, pasti jarak-jarak tertentu nggak akan ada pohon besar. Pasti ya? Ya, radius-radius tertentu nggak ada. Sabana kan segerombolan semeja-meja gini. Iya. Ya udah kita iketin webbingnya itu ke sabana itu. Habis itu kita berdiri supaya akar ini nggak terangkat. Iya. Kita berdiri di situ, terus ada kawan juga yang nongkrong di sekitar gerumbulan sabana ini. Nah kalau sampai ini terangkat, temen yang di bawah jatuh bro. Iya. Iya serem banget. Di lapangan tuh gitu ya. Ya kita harus kondisional. Oke. Ya jadi catatan tersendiri buat sahabat-sahabat yang doyan dengan kegiatan alam bebas ya. Intinya terkait masalah alat, apalagi di sekarang kan udah modern ya, peralatan udah canggih-canggih gitu ya. Satu, harus benar-benar komplit. Karena kita nggak tahu nasib orang. Kita nggak tahu nasib orang. Nah oke bro.
Jadi bisa dibilang nih sebuah kisah yang banyak pelajaran ya, mulai dari gimana kita dengan tim tuh harus kompak, jangan sampai ada friksi kecil, bener kata Mas Toto ini, friksi kecil di saat kita lelah itu bisa menjadi emosi lama-lama ya kan, emosi menyebabkan perpecahan akhirnya menyebabkan tragedi, kan begitu. Dan yang perlu kita ingat dan yang perlu kita junjung tinggi. Yang namanya sebuah kearifan lokal, ya harus kita hargai. Betul, walaupun nggak sesuai dengan keyakinan kita ya, kadang-kadang, tapi cukup menghargai ya. Cukup menghargai. Gitu. Percaya nggak percaya, ya kan? Ini masuk akal dan tidak masuk akal, ya udah, gitu. Oke. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Ya, gue rasa itu ya poinnya. Tadi sebenarnya gue pengen minta sedikit pesan dari Mas Toto, ternyata sudah diberikan duluan. Dan ini lumayan buat kita tuh sebagai pelajaran, dan dimana kondisi lapangan itu nggak selalu seperti yang kita inginkan. Contohnya tadi untuk ngikat itu aja tuh harus dari gerombolan itu ya, gila ya. Nggak, kalau mau nyari pohon gede itu emang nggak seperti yang kita pilih. Ini kan idealnya kita harus cari pohon gede kan, buat ikat. Ternyata nggak ada, dan itu pun kita bisa akalin ya. Iya. Nah, karena itu udah ada sistem lagi bro. Jadi ada beberapa temen nih, ya kan? Teman bileh istilahnya, kita pakai mekanismenya rappling. Jadi teman satu diikat sama webbing, keikat ke badannya. Teman yang sebagai tiang diikat lagi dengan teman satunya, mungkin bisa sampai 3 orang. Oh, berlapis. Jadinya. Oke. Kalau kita cuma mengandalkan 1 orang, bisa terpelanting dia. Betul. Nah, kita pakai 2 atau 3 orang. Kita lihat situasi dan kondisinya, kecuraman tebing itu, gitu kan. Dan kita juga bisa melihat seberapa panjangnya webbing yang persiapan yang kita bawa, gitu kan. Itu. Oke, banyak faktor ya yang harus kita ini ya di lapangan. Gila, bener-bener. Itulah bro. Jadi ini sekelumit pengalaman ya dari seorang ranger senior yang pernah melakukan evakuasi penyelamatan korban meninggal dunia. Ternyata di lapangan itu nggak semudah seperti yang kita pikir, dan nggak seperti teori yang kita dapat gitu. Nggak semuanya ada. Di teori kita tuh memang harus ada pohon. Ternyata kadang nggak ada. Dan gimana cara kita muter otak ya kan? Kreativitas kita yang bisa membuat itu semua berjalan. Oke Mas Toto, ini kisah keren banget. Dan alhamdulillah nih Mas Toto masih mau bercerita untuk kita semua. Mas Toto, saya dari Jajah Malam terima kasih nih Mas Toto udah bercerita. Mudah-mudahan habis ini Mas Toto belum kapok nih cerita untuk channel kita lagi. Ya. Insya Allah. Oke deh, kita tutup dulu Mas Toto ya. Siap. Oke. Gue Arfi dari Jajah Malam dan Mas Toto, kita undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.